Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Rabil Aini dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D dengan NIM 2302021101108. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Al-Qur'an. Pertama, secara bahasa, definisi Al-Quran itu diambil dari kata al-jam'u wal al-damu yang berarti mengumpulkan. Disebut Al-Quran karena di dalamnya terkumpul dan terhimpun surat-surat yang menurut Abu Ubaidah. Dan al-tartil yang berarti membaca dengan melakukan. Sedangkan secara istilah, pengertian Al-Quran ini adalah kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan membacanya itu termasuk ibadah. Nah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini sebagai mukjizat, membacanya adalah ibadah dimulai dengan surat Al-Fatihah, didahului dengan An-Nas, ditulis dalam lembaran-lembaran dan sampai pada kita dengan jalur mutawatir. Nah, yang dimaksud kalam Allah di sini adalah pada definisi membedakan dengan kalam makhluk baik dari manusia maupun jin dan malaikat. Yang dimaksud Al-Munazzal adalah Nabi Muhammad berarti yang dimaksud bukan kitab-kitab samawi yang diturunkan pada Nabi yang selain seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sedangkan al-mu'jazu itu bermakna suatu bukti keistimewaan yang kekal yang Allah berikan untuk menolong Nabi Muhammad. Mukjizat itu merupakan sesuatu di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada nabinya, itu sebagai bukti kebenaran bahwa atas dakwah dan risalah yang dibawa oleh nabi tersebut. Sedangkan yang dimaksud untuk al-manqul ilaina bil al-tawatur yakni untuk menjelaskan bahwa Al-Quran ini dinukil sampai pada kita mulai dari Jibril, kemudian Rasulullah, kemudian para sahabat. Nah, sampai dikumpulkan di masa Abu Bakar, kemudian dikodifikasi pada masa Utsman. Dalam satu mushaf dengan satu bahasa dan lahjah. Nah, kenapa sih disebut dengan Al-Quran? Disebut Al-Quran ini karena di dalamnya terkumpul kisah-kisah dan berita-berita, janji dan ancaman. Sebagaimana di dalamnya juga terkumpul ayat dan surat. Juga kenapa disebut Al-Quran? Karena di dalamnya dijaga di dalam hati, mengandung kebenaran yang mutlak, memberi syafaat bagi yang pencintanya, dan memudahkan untuk para penghafal dan yang membacanya. Urgensi dan keistimewaan Al-Quran ini menurut Al-Zalkafi Al-Quran memiliki 55 nama. Menurut Al-Fairuzabadi Al-Quran memiliki 100 nama. Sedangkan menurut Sholih Al-Balihi Al-Quran mempunyai 46 nama. Jumlah nama Al-Quran. Namun pada esensinya nama Al-Quran yang masyhur itu ada 4, yaitu Al-Kitab, Al-Zikir, Al-Furqan, dan Al-Quran. Adapun nama-nama Al-Quran yang lain pada dasarnya itu merupakan sifat dari Al-Quran yang kemudian dijadikan nama untuk Al-Quran. Nama Al-Quran terdapat dalam 43 tempat seperti dalam surat An-Naml ayat 6, Al-Isra ayat 9, dan Al-Qasas ayat 85. Nama Al-Kitab ini terdapat dalam 319 tempat dengan bentuk kata yang berbeda, diantaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 1, Al-An'am ayat 92, dan Al-Baqarah ayat 2. Nama Al-Furqan terdapat dalam 6 tempat, di antaranya dalam surat Al-Imran ayat 4 dan Al-Furqan ayat 1. Dan nama Al-Zikir terdapat dalam 268 tempat, di antaranya itu di dalam surat Al-Hijr ayat 9 dan surat Al-Imran ayat 58. Wahbah Zulaihi dalam bukunya yang berjudul Usul Fikih Al-Islami membagi isi kandungan Al-Quran ini menjadi 3 bagian, yaitu hukum akidah, kedua hukum etika, dan terakhir hukum amaliyah. Hukum akidah atau i'tidayah ialah suatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para malaikat, kitab, rasul, serta hari akhir. Yang kedua, hukum etika atau khuluqiyah adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri. Di antaranya itu kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan sikap menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti hal-hal yang besar dan juga termasuk iri. Hukum amalia atau amalia suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Contohnya hukum amalia dibagi menjadi 2, yaitu 1
muamalah sama Allah, atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia baik secara pribadi maupun kelompok, contohnya kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya. 16 Desember. Sebagai dari ulama sepakat dengan pembagian hukum Al-Quran tersebut, namun tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada, melainkan dengan 3 bagian lain, yaitu tauhid, tazkir, dan hukum. Dari seluruh pembagian hukum di atas, menurut Hizbullah Talib, secara umum kandungan hukum dalam Al-Quran ada 5 bagian, diantaranya Al-Ahkam Al-Ibtidaiyah, yaitu suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan. Kedua, Al-Ahkam Al-Uquliyah, yaitu suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, Al-Ahkam Al-Kauniyah, yaitu suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta. Yang keempat, Al-Ahkam Al-Ibariyah, yaitu suatu hukum yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya. Yang terakhir itu Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-Amaliyah, yaitu hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syariat. Sejarah Al-Quran. Ulama membagi turunnya Al-Quran dalam 2 fase. Yang pertama, turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Yang kedua, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Sebelum turun pada Nabi, Al-Quran terlebih dahulu turun secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar di langit dunia di Bait Al-Izzah. Lalu Al-Quran ini diturunkan pada Nabi Muhammad pada saat berumur 40 tahun, lalu malaikat Jibril secara bertahap selama 20 tahun atau 21 tahun. Selanjutnya hadis. Sejarah hadis disebut Ashr al-Wahyi wal al-Takwin pada masa wahyu dan pembentukannya. Masa wahyu ini masih turun dan hadis masih datang dari Nabi. Tradisi periwayatannya sudah ada sejak masa ini. Nabi berperan sebagai pemimpin, teladan, penyampai syariat. Kebenaran hadis langsung ditanyakan kepada Nabi. Terdapat beberapa penyampaian secara hadis, yaitu melalui majelis ilmu, melalui sahabat tertentu, berkaitan dengan hal-hal sensitif, melalui ceramah di tempat terbuka, melalui pembuatan langsung disaksikan oleh sahabat. Sejarah hadis pada masa Khulafaur Rasyidin atau sahabat besar disebut al-asr al-tatsabut wal al-iqlal min al-riwayah, adalah pembatasan atau memperketat periwayatan. Periwayatan hadis pada masa sahabat belum berkembang karena pada masa itu berfokus kepada Al-Quran. Periwayatan hadis dibatasi dengan kehati-hatian, menghindari kesalahan dan penyalahgunaan. Contoh, ketika Abu Bakar mendengar orang menyampaikan padanya hadis Rasulullah, maka ia meminta saksi. Umar juga seperti Abu Bakar, mengajukan saksi jika ada orang yang meriwayatkan hadis atau berani bersumpah. Kodifikasi hadis. Di zaman sahabat belum ada kodifikasi secara resmi. Di masa tabi'in, Islam semakin luas diikuti dengan persebaran ulama. Hafalan hadis tidak merata. Kodifikasi hadis secara resmi dilakukan oleh suatu lembaga administratif yang diakui masyarakat, sedang penulisan hadis dilakukan oleh perorangan. Kegiatan kodifikasi hadis tidak hanya menulis, tetapi juga mengumpulkan, menghimpun, dan mendokumentasikannya. Tadwin hadis dilakukannya secara umum yang melibatkan segala perangkat yang dianggap berkompeten terhadapnya, sedang penulisan hadis dilakukan oleh orang-orang tertentu. Turunnya Al-Quran melalui 2 fase, yaitu fase sebelum Nabi hijrah saat beliau di Makkah. Fase ini berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Ayat yang turun pada fase ini disebut ayat Makkiyah. Fase setelah Nabi hijrah, fase ini berlangsung selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Ayat-ayat yang turun pada fase ini disebut ayat Madaniyah. Surat-surat yang termasuk surat Makkiyah diantaranya itu Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah. Nah, begitu penjelasan saya mengenai Al-Quran dan hadis. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.